Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar bersama untuk menghadapi UAS dengan latihan. Yang pertama adalah kaidah pencacahan. Ini merupakan latihan UAS bagian yang pertama. Oke, untuk soal nomor 1, perjalanan dari kota A ke kota B bisa melalui 4 jalan, dan dari kota B ke kota C bisa melalui 5 jalan. Banyaknya cara bepergian dari kota A ke kota C melalui kota B adalah, ya, kita gunakan cara filling slot. Ini slotnya ada 2. Kenapa ada 2? Karena ada 2 perjalanan, yaitu dari A ke B, kemudian B ke C. Ceritanya kan dari A mau ke C melalui B. Jadi AB kemudian BC. Nah, karena ada 2 jalur, jadi kita bikin 2 slot. Dari A ke B itu ada 4. Jadi kita isi slot yang pertama dengan angka 4. Kemudian dari B ke C itu ada 5. Jadi kita isi slotnya dengan angka 5. Tinggal kalikan saja, 4 kali 5 itu 20. Jadi jawabannya 20. Oke, soal nomor 2. Disediakan angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Tentukan A, banyaknya bilangan ribuan yang dapat dibentuk jika tidak boleh ada angka yang berulang. Oke, penyelesaian. Karena di sini angka ribuan, maka kita sediakan 4 slot. Maksudnya 4 angka. Karena angka ribuan itu kan terdiri dari 4 angka. Nah, angka yang paling depan itu bisa kita isi dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Boleh semuanya. Jadi kalau 5, 5.000 berapa? 4, 4.000 berapa? Jadi semuanya boleh. Jadi ke 6-6-nya boleh. Kemudian selanjutnya, karena tidak boleh ada angka yang berulang, maka angka ratusannya itu atau angka keduanya di sini kita kurangi 1. Jadi misalnya angka yang pertama ini angka 3, ya kita tutup 3-nya. Berarti tinggal 1, 2, 4, 5, 6. Nah, 1, 2, 4, 5, 6 kan 5 angka. Jadi 5. Kemudian kita tutup lagi, misalnya selanjutnya kita tutup 3 dan 2. Berarti tinggal 4 angka. Kemudian misal 2, 3 kita tadi udah tutup, terus sama 6. Berarti tinggal 3 angka. Jadi kalau tidak boleh berulang, ini berkurang 1, berkurang 1, berkurang 1. Tapi kalau boleh berulang itu jadi 6, 6, 6, 6. Semuanya 6. 6 kali 6 kali 6 kali 6 gitu. Jadi sekali lagi, kalau tidak boleh berulang, angkanya berkurang 1, 1, 1. Kemudian kita kalikan saja nih. Kita kalikan, ketemunya 360. Kemudian yang B, banyaknya bilangan yang terdiri dari 3 angka yang kurang dari 400. Jadi karena 3 angka, kita isi 3 slot. Kurang dari 400 berarti 400-an nggak boleh, 500-an nggak boleh, 600-an nggak boleh. Jadi harus 100, 200, atau 300. Jadi karena 3 angka ini yang boleh, maka kita isi depannya ini dengan 3. 3 ini menunjukkan yang boleh adalah angka 1, 2, dan 3. Karena tidak boleh berulang lagi, tidak boleh ada angka yang berulang, maka kita tutup 1, misalnya angka 2-nya, maka tinggal 5 angka. Kemudian kita tutup 1 lagi, maka tinggal 4 angka. Kemudian kita kalikan, ketemulah 60. Selanjutnya, banyaknya bilangan yang terdiri dari 3 angka yang lebih dari 300. 3 angka lagi berarti 3 slot, lebih dari 300 berarti yang boleh 3 juga boleh kan, jadi 300 lebih. Terus 400-an, 500-an, 600-an. Jadi 4 angka ini yang boleh. Kalau ini kan kurang dari 300 lah, kalau 100, 200. Jadi untuk angka yang pertama ini, kita hanya bisa mengisi dengan angka 3, 4, 5, dan 6 agar lebih dari 300. Jadi 4 angka. Kemudian kita tutup 1, jadilah 5 angka. Tutup 1, 1 lagi, jadilah 4 angka. Kita kalikan saja, ketemulah 80. Oke, sebelum kita belajar yang selanjutnya, saya akan jelaskan dulu tentang notasi faktorial. Faktorial ini nanti di belakang angka ada tanda pentung, ini tanda serunya. Ini bacanya faktorial. Jadi 0 faktorial itu 1. 1 faktorial itu 1. 2 faktorial itu artinya 2 kali 1. Ketemunya 2.
3 faktorial itu artinya 3 kali 2 kali 1, ketemunya 6. Bagaimana kalau 10 faktorial? Ya berarti ini 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Pokoknya berkurang 1 terus. Dan 10 faktorial ini boleh loh kita tulis menjadi 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Kalau mau berhenti di sini. Kalau berhenti di sini berarti ya 6 faktorial. Kayak gitu. Karena 5 faktorial ini kan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke, soal nomor 3. Dari 7 orang akan dipilih 3 orang pengurus koperasi yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Banyak cara untuk memilih kepengurusan adalah, nah karena ini ketua, sekretaris, dan bendahara ini adalah posisi yang berbeda, maka urutannya diperhitungkan. Maka kita menggunakan permutasi. 7 permutasi 3 atau mengacak 3 dari 7. 3 ini dari mana? Ini karena akan dipilih 3. 7 dari mana? Ini karena dari 7 orang. Rumusnya ya ini 7, ini di sini 7 faktorial. Kemudian 4 faktorial ini adalah dari 7 kurangi 3, jadinya 4. Nah 7 faktorial ini bisa ditulis dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, atau tulis 4 faktorial saja boleh, biar bisa dicoret dengan bawahnya. Kita coret sehingga tinggal 7 kali 6 kali 5, ketemulah 210. Oke, nomor 4, tentukan banyaknya susunan yang berbeda dari huruf-huruf yang terdapat pada kata A corona, B matematika. Yang corona dulu, ini 6 permutasi 2. 6 dari mana? Karena ada 6 huruf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 dari mana? Ini karena unsur yang sama, O nya itu ada 2. Beda dengan yang tadi, kalau ini ada kurungnya. Ini artinya permutasi memuat unsur-unsur yang sama. Rumusnya bagaimana penyelesaiannya? Ini 6 taruh di atas 6 faktorial, 2 taruh bawah 2 faktorial. Jadi 6 faktorial dibagi 2 faktorial. 6 faktorial adalah 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial. 2 faktorial yang kita coret, tinggallah 6 kali 5 kali 4 kali 3, ketemu 360. Kemudian yang matematika, ini matematika ada 10 huruf. Kemudian karena M nya ada 2, kita tulis 2. Karena A nya ada 3, 1, 2, 3, kita tulis 3. Karena T nya ada 2, jadi kita tulis 2. Yang lainnya 1. Penyelesaiannya bagaimana? Ya tinggal 10 faktorial dibagi unsur-unsur yang sama, 2 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial lagi. Nah, 10 faktorial ini kita bisa uraikan sampai 3 faktorial di sini. Ini yang paling besar soalnya, biar mudah dicoret. Jadi 3 faktorial ini habis. 2 faktorial kan 2, 2 faktorial itu 2. Jadi 2 sama 2 itu 4, bisa dicoret dengan 4 ini. Jadi tinggal 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5. Insya Allah ketemu 151.200. Oke, soal nomor 5. 4 orang direktur duduk di sebuah meja berbentuk lingkaran untuk rapat. Banyak cara berbeda untuk menyusun kursi para direktur tersebut adalah, karena ini melingkar atau lingkaran, maka kita gunakan permutasi siklis. Nah, karena ada 4 orang, jadi 4P siklis. Nanti rumusnya tinggal 4 kurangi 1 faktorial. Jadi kalau sini 4, ya sini 4. Kalau sini 5, ya sini 5. Dan seterusnya. Berarti 3 faktorial. 3 faktorial itu berarti 3 kali 2 kali 1. Ketemunya 6. Jadi ada 6 cara 4 orang direktur itu duduk di sebuah meja lingkaran dengan posisi yang berbeda-beda. Soal nomor 6. Dari 35 siswa kelas 11 RPL 2 akan dipilih 3 orang untuk mengikuti seminar tentang narkoba di BNN. Maka banyaknya pilihan yang terjadi adalah, jadi 3 orang ini tidak diperhitungkan urutannya siapa saja, yang penting 3 orang. Maka ini kita gunakan kombinasi 35 kombinasi 3. Ini artinya mengacak 3 dari 35, mengambil 3 dari
35. Rumusnya adalah ini 35 faktorial, ini dari sini. Kemudian 3 faktorial, ini dari sini. Kemudian 32 faktorial, ini dari 35 kurangi 3, jadi 32. Jadi kalau dipermutasi ininya nggak ada. Tapi kalau dikombinasi ininya ada. Oke, lanjut. Nah, 35 faktorial adalah 35 kali 34 kali 33 kali 32. Berarti di sini karena ini biar sama dengan yang bawahnya. Kemudian 3 faktorial ini artinya adalah 3 kali 2 kali 1. Ya, kita coret ini. Habis. Kemudian 33 dibagi 3 itu 11. Kemudian 34 dibagi 2 itu 17. Jadi tinggal 35 kali 17 kali 11. Ketemulah 6545. Oke, soal terakhir, soal nomor 7. Suatu klub sepak bola memiliki 15 pemain. Pelatih dapat membentuk variasi tim sebanyak. Ya, karena dalam pertandingan sepak bola yang boleh masuk ke lapangan hanya 11 pemain, maka kombinasinya adalah 15 kombinasi 11. 15 taruh sini, 15 faktorial, 11 faktorial, ini 4-nya dari 15 kurangi 11. Jadi 15-nya kita uraikan sampai ke angka terbesar di bawahnya, yaitu 11 faktorial ini. Kemudian 4 faktorialnya ini kita uraikan jadi 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, ini kita coret nih, 11 faktorial dengan 11 faktorial. Kemudian ini 4 kali 3 itu 12. Jadi bisa hilang juga. Kemudian 14 dibagi 2 itu 7. Jadi tinggal 15 kali 7 kali 13. Jadi 1365.